Saat ini, banyak negara di dunia sedang melakukan pembangunan mega proyek ibu kota barunya. Pembangunan ibu kota baru biasanya dilakukan dengan berbagai alasan. Biasanya karena ibu kota mereka yang lama memiliki berbagai macam masalah, baik karena kepadatan penduduk, pembangunan yang sentralistik, krisis air bersih, ancaman bahaya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya. Namun, ada juga sejumlah negara yang memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dengan tujuan untuk menjadikan kota yang ideal di masa depan, menciptakan pembangunan yang merata, kesejahteraan yang menyeluruh, peningkatan distribusi layanan publik, dan lain sebagainya. Dan yang utama adalah agar sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Karena pada dasarnya ibu kota adalah pusat pemerintahan. Selain itu, ibu kota juga menjadi pusat perekonomian dan administrasi nasional. Oleh karena itu, banyak negara di dunia ini mengusahakan ibu kotanya menjadi simbol dinamika kehidupan sosial dan ekonomi untuk menarik investor asing dalam upaya meningkatkan produktivitas dalam negara. Hal ini tentunya juga berlaku di Indonesia, karena saat ini Indonesia sedang membangun sebuah ibu kota baru yang digadang-gadang menjadi ibu kota modern, kota yang ideal untuk masa depan Indonesia. Namun, saat ini ternyata bukan hanya Indonesia saja yang sedang membangun atau memindahkan ibu kota negaranya ke tempat baru, karena ada beberapa negara lainnya yang juga melakukan hal yang sama. Bahkan sebelum Indonesia melakukan hal tersebut, negara lainnya sudah terlebih dahulu melakukannya. Nah, Sobat SM, penasaran nggak? Kira-kira selain Indonesia, negara mana lagi ya yang memindahkan ibu kota negara mereka ke tempat baru? Pasti penasaran kan? Yuk upgrade pengetahuanmu di Edno, AdSense Knowledge. Sebelum membahas pemindahan ibu kota dari negara-negara lain, lebih baik kita bahas dulu mengenai Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dikutip dari CNN Indonesia, wilayah Nusantara direncanakan memiliki total area daratan dan perairan sekitar 324.332 hektar. Ibu kota ini akan dibangun dalam 5 tahap ya. Tahap pertama dimulai sejak Agustus 2022 dan diperkirakan akan rampung sampai tahap kelima pada tahun 2045 yang akan datang. Hal tersebut sejalan dengan perencanaan Indonesia Emas 2045. Pemindahan ibu kota ini bukan tanpa alasan ya, terutama sekali berkaitan dengan kepadatan penduduk. Diperkirakan jumlah penduduk di Jakarta saat ini mencapai lebih dari 11 juta jiwa dan sekitar 30 juta penduduk wilayah kota sekitarnya. Selain itu, menurut hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional, 25% wilayah Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050. Hal ini menjadikan Jakarta sebagai kota paling cepat tenggelam di dunia dan membuat pemerintah Indonesia memiliki urgensi jelas untuk segera memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan Timur. Ada beberapa alasan kenapa Kalimantan Timur menjadi daerah pembangunan ibu kota baru Indonesia. Di antaranya, Kalimantan memiliki letak geografis yang strategis karena terletak di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, Kalimantan juga minim terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Dan juga dilansir dari laman IKN, pembangunan ibu kota besar ini diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Dana tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah, badan usaha, dan investasi asing. Nantinya setelah kota ini selesai dibangun, maka diprediksi akan dihuni oleh sekitar 2 juta penduduk. Selanjutnya, negara yang melakukan pemindahan ibu kotanya yaitu Mesir. Proyek pembangunan ibu kota baru Mesir secara resmi diumumkan sejak tahun 2015, yaitu untuk menggantikan Kairo yang menyandang predikat sebagai salah satu kota terpadat di dunia. Pembangunan kota baru ini juga untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Kairo, sekaligus juga untuk menciptakan peluang kerja baru.
Selain itu, infrastruktur yang ada di Kairo bisa dibilang sudah kuno dan rapuh, sehingga tidak mendukung aktivitas pemerintah yang akan semakin modern ke depannya. Sama halnya dengan ibu kota lainnya, kota baru ini nantinya juga akan membangun berbagai distrik administrasi pemerintah, distrik bisnis, dan keuangan dengan branding sebagai kota pintar. Kota yang berjarak sekitar 45 km dari ibu kota Kairo ini diberi nama sebagai ibu kota administratif baru atau New Administrative Capital dengan luas sekitar 700 km persegi dan rencananya akan menjadi tempat bernaung bagi 6,5 juta orang. Biaya pembangunannya pun tidak sedikit, yaitu sekitar 58 miliar US dollar atau sekitar 900,5 triliun rupiah. Wow, angka yang sangat fantastis bukan? Bahkan pembangunan kota ini disebut-sebut sebagai salah satu pembangunan kota paling gila di dunia. Biaya pembangunan ibu kota baru ini pun kemudian dikritik karena tidak masuk akal di tengah kemerosotan ekonomi yang mengerikan. Dana dari kas negara terus mengalir yang menyebabkan meningkatkan utang nasional secara signifikan. Beberapa kritikus Mesir juga berpendapat bahwa pembangunan ibu kota ini bukan sekedar untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Kairo. Tujuannya justru untuk menjaga jarak dari protes besar yang sering terjadi, seperti Arab Spring pada 2011. Walaupun banyak protes dari berbagai kalangan, pembangunan kota ini tetap berlanjut dan rencananya akan rampung seutuhnya pada tahun 2030. Sama halnya dengan Indonesia dan Mesir, Myanmar, salah satu negara di Asia Tenggara yang terkenal dengan rezim militernya juga memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw sejak tahun 2005. Dipindahkannya ibu kota ini dari Yangon dianggap sudah terlalu padat dan sesak dengan sedikit ruang untuk perluasan kantor-kantor pemerintahan di masa mendatang. Namun, alasan sebenarnya ternyata sama dengan Mesir, menjadikan Naypyidaw sebagai benteng dari gejolak-gejolak politik yang terjadi di Myanmar. Kota ini dirancang menjadi kota modern yang terencana dengan luas sekitar 7.000 km persegi dan dilengkapi dengan segala fasilitas terkini dan modern. Dalam pembangunannya, Naypyidaw menelan biaya yang sangat besar, sekitar 4 miliar US dollar atau sekitar 60,6 triliun rupiah. Namun sayangnya, angka yang besar tersebut tidak dapat menjadikan Naypyidaw jadi kota impian bagi banyak masyarakat Myanmar. Kira-kira apa penyebabnya ya? Bisa dibilang, pembangunan kota ini sebagian besar dilakukan oleh militer dengan sedikit keterlibatan atau konsultasi dengan masyarakat umum. Dampaknya, kota ini memiliki desain kota yang kurang baik, susunan jalan yang tidak beraturan, dan juga pembagian dari setiap bagian kota tidak tertata dengan rapi, sehingga sulit untuk menentukan pusat dari kota ini. Ya, akibatnya, permintaan terhadap perumahan atau infrastruktur di kota baru Naypyidaw ini sangat sedikit. Ditambah lagi dengan biaya hidup yang sangat tinggi, membuat masyarakat mengurungkan niatnya untuk pindah ke kota baru ini. Selain itu, tempatnya juga terpencil, kurangnya transportasi umum yang memadai, dan terbatasnya prospek pekerjaan. Semakin membuat orang tidak mau untuk menetap di Naypyidaw. Akibatnya, Naypyidaw menjadi kota yang sunyi dan sepi, bahkan dijuluki sebagai kota hantu. Nah, bagaimana menurut Sobat Adsense mengenai kota Naypyidaw ini? Selanjutnya berkaitan dengan negara yang terkenal dengan sebutan negeri ginseng. Ya, apalagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan dinilai berhasil dalam membangun ibu kota barunya. Sejak tahun 2007, Korea Selatan menjadikan Sejong sebagai ibu kota barunya, dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan di Seoul, dan juga untuk memperluas investasi dan peluang bisnis baru, terutama di wilayah tengah negara Korea Selatan. Pembangunan kota Sejong pun menelan biaya sekitar 130 miliar US dollar atau setara dengan 2041 triliun rupiah. Wow, angka yang sangat besar bukan? Dan kota Sejong ini difokuskan sebagai kota administratif khusus dan juga ibu kota politik yang mirip dengan Washington DC. Sejak tahun 2012, berbagai kementerian atau lembaga sudah pindah secara bertahap, dan keseluruhan dari relokasi tersebut akan selesai pada tahun 2030. Namun di balik itu semua, ternyata kemacetan dan pengembangan daerah baru bukan menjadi satu-satunya alasan dalam pembangunan kota Sejong ini. Masalah keamanan menjadi pertimbangan lainnya, di mana pinggiran kota Seoul hanya berjarak 35 mil dari zona demilitarisasi yang memisahkan antara Korea Selatan dengan Korea Utara.
Hal tersebut membuat kota Seoul berada dalam jangkauan artileri Korea Utara. Oleh karena itu, dengan memindahkan ibu kota administratifnya ke Sejong akan memberikan perlindungan lebih baik dari Korea Utara. Selanjutnya, berkaitan dengan salah satu negara tetangga nih guys. Bahkan sebagian wilayah negara ini berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan. Ayo, ada yang bisa tebak negara apa? Yup, betul sekali, negara Malaysia. Mungkin tidak banyak yang tahu ya kalau Malaysia sudah lebih dulu memindahkan ibu kota administratifnya ke Putrajaya sejak tahun 1999. Namun, perlu diketahui bahwa secara konstitusi Kuala Lumpur masih tetap sebagai ibu kota negara Malaysia ya, sedangkan Putrajaya statusnya hanya difungsikan sebagai pusat pemerintahan baru saja. Pemindahan pusat administratif tersebut disebabkan karena kemacetan Kuala Lumpur yang sudah menghambat proses administrasi negara. Juga mereka ingin memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi dan keuangan. Pembangunan Putrajaya ini diharapkan dapat menjadi laboratorium untuk pemerintahan yang mengadopsi teknologi baru seperti internet, media, dan komunikasi digital. Bangunannya juga didesain dengan mengusung nilai-nilai budaya Melayu dan Islam sebagai identitas nasionalnya. Dengan perencanaan tersebut, membuat biaya pembangunannya menelan angka sekitar 125 triliun rupiah. Yang membuat ibu kota ini disebut sebagai proyek terbesar di Malaysia pada waktu itu. Sebenarnya, pemindahan sebuah ibu kota baru pasti mempunyai banyak risiko yang harus dihadapi, seperti ancaman pencemaran di lingkungan ibu kota baru akibat pembangunan dan aktivitas manusia. Di samping itu juga dapat mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat setempat, yang membuat meningkatnya angka pengangguran. Terkait dengan investasi, pasti kebanyakan investor akan meminta keuntungan tinggi dari proyek apartemen atau perumahan baru yang dibangun. Dampaknya membuat biaya hidup akan menjadi tinggi dan harga rumah maupun apartemen menjadi mahal di wilayah ibu kota baru. Jika hal tersebut terjadi, maka orang-orang akan enggan untuk tinggal di ibu kota baru tersebut. Seperti halnya kasus kota Naypyidaw. Namun, jika sebuah kota baru itu berhasil, maka akan berpotensi menjadi sebuah kota masa depan yang ideal. Nah, bagaimana menurut Sobat Desen terkait banyaknya negara saat ini yang memindahkan ibu kotanya? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa untuk follow semua akun media sosial sn.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, maupun fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!